Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf selama beberapa waktu saya vakum, tidak melakukan siaran langsung karena saya sedang berkonsentrasi mengurus bidang lain. Kebetulan di mana tempat saya sedang mengurus bidang tersebut itu sinyalnya kurang bagus, ya. Ini juga sebetulnya prihatin kita karena masih ada daerah atau wilayah di Indonesia ini yang tidak mendapatkan sinyal. Persisnya ada di Sulawesi Tenggara di Konawe, khususnya di Kecamatan Asinua. Di sana hanya ada hanya ada data XL, itu pun sangat kecil sekali, ya. Dan Telkomsel jaringannya putus nyambung, artinya jaringan lepas. Melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada Menteri Informasi dan Telekomunikasi, Menkominfo, supaya memperhatikan ini. Karena khususnya di Awajaya, ya, Awajaya itu ada beberapa sekolah, ada sekolah SNTA, SNTP dan SD. Mereka sekolah daring sulit jaringan, ya, hanya ada ProXL yang BTS-nya sangat kecil, mini sekali. Jadi kalau misalnya masyarakat disuruh belajar atau misalnya anak-anak pelajar disuruh belajar daring, di sana kesulitan. Jadi adanya di Kecamatan Asinua, ya, Kabupaten Konawe, meliputi wilayah Awajaya, Lasada. Di sana kasihan. Ya, kebetulan camatnya kurang proaktif, ya, untuk mengajukan ke pemerintah, dan pemerintah kurang mensurvei. Sarana-sarana infrastruktur juga kurang memungkinkan di daerah sana. Padahal sana itu lumbung pertaniannya cukup bagus, lumbung padi. Ya, saudara, saya hari ini kembali menyapa sahabat-sahabat semua, di mana setelah beberapa lama saya tidak muncul, ya, karena alasan tadi itu jaringan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan informasi penting buat seluruh masyarakat, ya, buat seluruh masyarakat, terutama mereka yang sedang berproses hukum, dan khususnya kepada rekan-rekan saya, sahabat saya, atau rekan sejawat saya, para advokat yang sedang membela klien. Saya ini adalah pengacara, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, yang juga kebetulan selaku Ketua Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Sebagian teman-teman menjuluki saya sebagai pejuang kebenaran adalah simbol perlawanan. Saya memang, jujur aja, saya memang tidak bisa menerima hal-hal yang bersifat merugikan pihak-pihak. Namanya juga kita Mahkamah Kebenaran. Tentu kepada aparat hukum saya mohon maaf sebelumnya, ya, kalau saya agak kencang, bukan karena saya membenci profesi lain, tetapi saya lebih pada ingin mengajak kepada kita semua untuk saling menghormati dan menjalankan tatanan hukum. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi mohon kiranya kepada para penegak hukum, marilah bekerja sesuai dengan doktrin, ya, officium nobile.
Officium nobile itu adalah pekerja profesi terhormat, mulia. Nah, kadang-kadang kita itu tidak sadar bahwa sebetulnya officium nobile itu dibilang profesi terhormat atau mulia. Kadang nilai setitik merusak susu sebelah. Perbuatan segelintir oknum itu telah menodai sebagian besar orang-orang yang jujur. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, masyarakat ini hendaknya mulailah belajar mengerti hukum dan belajar teliti atau kritis. Bukan berarti kita membangkang, tapi sudah selayaknya aparat penegak hukum itu dikontrol atau dikritisi atau diberikan masukan kalau mereka keliru. Aparat penegak hukum kan manusia biasa juga, ya, yang bisa keliru dan boleh juga kilap atau lalai. Nah, bicara masalah hukum ini adalah sesuatu yang fundamental. Hukum itu adalah hak asasi setiap orang. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan kepada kita semua, sebagai pekerja hukum yang kritis, saya banyak sekali mendapatkan sorotan atau perlakuan tidak enak dari aparat penegak hukum. Beberapa waktu yang lalu saya sempat videokan tentang jemput paksa yang dibilang penangkapan oleh aparat kepolisian dari Polres oknum. Ya, saya bisa katakan oknum, tapi karena mereka resmi ya susah juga. Polres dari Sidoarjo, ya, mereka datang, ya, dengan jumlah yang besar, datang ke rumah, tidak sesuai prosedur. Menurut mereka sudah sesuai prosedur, tapi tidak, ya, tidak sesuai prosedur. Kenapa saya bilang tidak sesuai prosedur? Prosedur penjemput paksa. Jemput paksa itu ketika orang dipanggil secara patut 1 kali, 2 kali tanpa dia menghadiri, tanpa ada alasan yang patut secara hukum, maka panggilan ketiga itu serta izin perintah membawa, namanya jemput paksa. Atau sering diperdengarkan kepada orang itu adalah penangkapan. Saya ini adalah pasien jaksa yang harus dilimpah ke tahap 2. Panggilan yang pertama diberikan kepada saya itu sudah kami jawab melalui pengacara saya, membawa surat untuk menyampaikan bahwa belum bisa hadir karena masih ada menghadapi perkara lain. Itu sudah dijawab secara patut, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan lagi panggilan kedua. Nah, kalaupun misalnya mau dipanggil lagi untuk kedua kali, namanya panggilan. Ketika panggilan kedua tidak dihadiri, maka muncul panggilan ketiga sekaligus jemput paksa. Tapi ini tidak. Menurut keterangan sudah dipanggil kedua, tapi surat panggilan itu tidak pernah tiba di tempat saya. Ujuk-ujuk saya dianggap sudah terima. Lah, di situ saya keberatan. Saya tentu saja sebagai orang hukum menolak. Ketika saya dipaksa, saya melawan. Nah, disitulah terjadi perlawanan. Nah, ini contoh. Jadi kepada masyarakat tidak usah takut, tidak usah alergi terhadap hal-hal seperti itu. Kita perlu mengenali namanya apa. Nah, yang kedua, yang paling tragis ini, yang belakangan ini dilakukan oleh peradilan. Pengadilan ini kan seyogianya adalah tempat orang mencari keadilan. Ketika ada pihak lain yang keberatan, diuji di pengadilan. Jadi ada pihak lain yang keberatan, secara perdata dilakukan gugatan, secara pidana tahapannya adalah dilaporkan ke polisi, setelah dilakukan pemberkasan, penyelidikan, kemudian setelah sudah cukup bukti bahwa ini adalah memang ada perbuatan pidana, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan ini itu untuk mencari tersangkanya. Setelah 2 alat bukti yang cukup, maka akan dianggap lengkap.
dikirimlah berkasnya ke jaksa, lalu P21. Setelah P21 baru tahap kedua. Nah, ini adalah tahapan daripada proses perkara pidana. Yang ironi, yang berbahaya sekali adalah apa? Perkara saya yang sebelumnya di pengadilan negeri diputus bebas, tetapi oleh jaksa mengajukan kasasi. Jadi begini, saudara-saudara perlu tahu, saya ingin mengajari kita, memberikan kita masukan. Pengadilan negeri itu adalah pengadilan tingkat pertama, tempat menguji, mengadili para pihak atau pihak siapa yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Diuji di sana bahwa jaksa akan melakukan penuntutan, karena jaksa itu adalah jaksa penuntut umum. Dengan bekal yang diberikan oleh penyidik, maka dia akan melakukan penuntutan oleh orang yang dianggap terdakwa atau yang diduga pelaku, disebutlah sebagai terdakwa. Nah, terdakwa ini punya kedudukan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya penyidik, yang namanya jaksa itu praduga bersalah terhadap seseorang. Sedangkan hakim, ya dia lebih cenderung memihak kepada apa yang sudah disajikan oleh JPU. Karena ada istilah tidak ada maling yang mengaku. Nah, baiklah. Saya ingin mengatakan bahwa kedudukan terdakwa di dalam pengadilan itu dijunjung tinggi, itu istilahnya hak asasinya dijunjung tinggi. Tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian setelah berproses di pengadilan itu yang namanya judes faksi. Jadi hakim itu disebut sebagai judes faksi karena dia meneliti secara formil. Formil itu adalah landasan-landasan hukum, material itu adalah barang bukti. Ternyata sampai selesai persidangan, saya dinyatakan bebas murni karena tidak ada satupun alat bukti. Kalau namanya putusan pengadilan itu bebas murni, maka tidak ada istilah banding. Yang adalah jaksa harus mengajukan kasasi, kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena putusan hakim yang di pengadilan negeri itu adalah bebas murni, kemudian tidak ada barang bukti, jaksa pun itu ragu-ragu. Akhirnya, tetapi karena jaksa tidak pernah ada istilahnya tidak ada entitlement, mereka tetap melakukan namanya untuk menutup malu, mereka tetap melakukan kasasi. Walaupun mereka punya tuntutan kasasi cuma 3 bulan. Harap dicatat. Kalau memang saya bersalah, ancaman hukuman itu 10 tahun. Kenapa jaksa hanya menuntut, baik dari pengadilan dia tuntut 3 bulan maupun kasasi cuma 3 bulan? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, saudara-saudara perlu tahu, rekan sejawat, aktivis penggiat hukum, Anda ini membela klien, jangan hanya sekedar menjadi lawyer, tetapi perlu kecermatan, perlu ketelitian, karena bisa jadi klien Anda mengalami hal yang saya dapatkan. Maksud saya gini, hakim di pengadilan negeri itu adalah judes faksi, sedangkan hakim di pengadilan tinggi dia antara judes faksi dan judes jur. Sedangkan Mahkamah Agung adalah judes jur. Jadi hakim melihat sebagai juri. Nah, ketika jaksa mengajukan kasasi hanya 3 bulan, kan kalau sebetulnya dari Mahkamah Agung itu menilai kan terlampau jauh, dari 10 tahun jadi 3 bulan, harusnya diperhatikan juga. Namun, saya tidak tahu ini benar apa enggak.